13 ayat 31 13. sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesali dan ragi. Ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesali yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesali itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 3, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. 4, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Thank you. Sebelumnya aku mau bertanya nih sama kita semua, apa sih perumpamaan itu? Siapa yang tahu tentang perumpamaan? Apa perumpamaan itu? Ada yang mau jawab? Ilustrasi mungkin ya? Ya, benar banget Ci Ivon. Jadi perumpamaan ini adalah ilustrasi. Nah, perumpamaan ini mungkin kita sering banget baca mengenai perumpamaan di 4 buku Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ini sering sekali kita pelajari. Nah, perumpamaan ini biasanya dia based on true story. Jadi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, kali ini kita akan belajar 2 perumpamaan, yaitu biji sesawi dan ragi. Nah, saya kembali ingin meminta seorang baca lagi supaya lebih jelas Matius 13 ayat 31 sampai 32 saja. Mungkin Francia bisa bacakan Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, dari kedua ayat ini, hal apa yang bisa kita dapatkan melalui fakta-fakta apa yang bisa kita dapatkan tentang biji sesawi? Nah, yang pertama, biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih dikatakan. Nah, kalau di googling itu, diameter dari biji sesawi ini itu 1 mm. Diameternya 1 mm. Kita bisa bayangkan ya betapa kecilnya sampai tidak bisa dipegang itu kalau dari gambarnya. Kemudian, tapi kalau misalnya biji sesawi ini sudah tumbuh, dia akan menjadi pohon dan bisa lebih besar dari tanaman lain. Bahkan dikatakan burung-burung bersarang pada cabangnya. Jadi kita bisa bayangkan burung-burung itu, kalau burung biasanya kan jarang sekali terlihat membuat sarang di pohon yang kecil, karena pohon yang kecil biasanya rantingnya rapuh dan cepat patah. Yang pasti ini adalah pohon yang sangat besar. Nah, biji sesawi ini membutuhkan waktu 8-10 hari untuk berkecambah dan 80-95 hari untuk tumbuh menjadi pohon. Nah, ini adalah penampakan dari pohon biji sesawi yang sudah tumbuh. Ini sangat besar sekali ya. Nah, waktu yang dibutuhkan ini juga tidak terlalu lama sih menurut saya, karena dari yang hanya diameter 1 mm,
dia bisa menjadi pohon yang sangat besar dalam waktu 95 hari saja paling lama ya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa biji sesawi ini juga mengumpamakan kerajaan surga. Nah, bagaimana kerajaan surga ini bisa bertumbuh dalam diri kita. Kita akan belajar nanti. Nah, yang kedua, fakta apa yang kita bisa ambil dari ragi? Kita bisa baca, satu orang lagi baca Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat 33 sampai 35. Saya minta saya. Ya, boleh. Kak Mesias. Matius 13 ayat 33 sampai 35. Ada sebuah perempuan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Semuanya diajarkan Yesus kepada orang banyak dengan memakai perumpamaan. Dengan demikian terjadilah yang dikatakan oleh Nabi. Aku memakai perumpamaan, kalau berbicara dengan mereka, aku akan memberikan hal-hal yang tersembunyi semenjak terjadi dunia ini. Thank you. Di sini siapa yang suka baking? Ada yang suka baking di sini? Suka makannya aja. Soalnya wanita yang baking. Aku juga suka makannya, tapi aku sesekali bikin donat karena aku suka donat ya. Nah, biasanya kalau baking, kita baking, ragi yang dicampurkan ke dalam adonan kita itu sedikit atau banyak? Supaya adonan kita mengembang. Banyak lah. Banyak ya? Ini ketahuan nih, nggak pernah baking nih. Setuju. Nah, biasanya ragi yang dibutuhkan untuk membuat adonan mengembang itu nggak terlalu banyak. Jadi cukup sedikit aja adonannya udah bisa mengembang gitu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-33 itu adonannya itu 3 sukat ya. Kalau di googling 1 sukat itu adalah ukurannya 12 sampai 14 liter. Nah, 14 liter ini kita kalikan 3 sukat menjadi 42 liter adonan. Bisa bayangkan ragi yang sedikit itu bisa membuat adonan mengembang. Adonan yang segitu banyak mengembang itu hanya dengan waktu yang singkat. Itu paling lama 30 sampai 40 menit. Nah, dari kedua perumpamaan ini kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Bahwa sesuatu hal yang sangat kecil itu bisa berubah menjadi besar dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tadi juga dikatakan bahwa kedua perumpamaan ini itu mengumpamakan kerajaan surga. Nah, apa yang Alkitab katakan mengenai kerajaan surga, kita buka dalam Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Tadi kayaknya ada Willy ya. Willy bisa tolong bacakan? Ya udah, siapa aja boleh bacakan dengan cepat Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Sorry, aku baca ya. Boleh. Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana atau ia ada di sini. Ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, di Lukas 17 ayat 20 dan 21 ini dikatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu, ada di dalam hati kita. Jadi
kerajaan surga ini tidak selalu tentang kerajaan surga yang di atas ya. Ini menggambarkan bagaimana hati kita siap, menggambarkan bagaimana kita siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, bagaimana kita bersiap sedia untuk menerima kerajaan surga itu. Nah, kita kembali lagi ke perumpamaan kedua perumpamaan ini, biji sawi dan ragi. Kesamaan apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita lihat dalam kedua perumpamaan ini? Aku mau kita baca lagi Lukas 8 ayat 11. Siapapun boleh baca dengan cepat supaya kita menghemat waktu. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Nah, sangat jelas dikatakan bahwa benih ini adalah firman Allah. Berarti benih yang ditaburkan di ladang itu adalah firman Allah. Selanjutnya aku mau baca juga, satu orang baca Galatia 3 ayat 16. Galatia. Galatia 3 ayat 16. Janji-janji Allah dibuat oleh Allah untuk Abraham dan untuk orang keturunan Abraham. Dalam Alkitab tidak tertulis dan untuk orang-orang keturunan Abraham, yang berarti orang banyak. Yang tertulis di situ adalah dan untuk yang keturunanmu berarti satu orang saja, yaitu Kristus. Nah, aku minta satu orang baca juga, mungkin Kak Dita kali, atau Kak Tesil baca King James Version-nya. Galatia 3 ayat 16. Bentar ya, aku sih lagi buka soalnya tadi pakai Bible. Now to Abraham and his seed were the promises made. He said not unto seed as of many, but as of one, and to the seed which is Christ. Nah, di sini dikatakan bahwa benih ini adalah Kristus. Nah, kemudian bagaimana? Apakah sama dengan ragi? Tadi kan kita belajar nih, ragi itu kan punya sifat katalitik, di mana dia bisa membuat adonan itu mengembang dalam waktu yang sangat cepat, dalam waktu yang sangat singkat atau quicken. Nah, hal apa yang dalam Alkitab yang mempunyai sifat yang sama seperti sifat ragi ini? Kita buka dalam Mazmur 119 ayat 25, itu bisa satu orang baca bahasa Indonesia dan satu orang baca bahasa Inggris. Mazmur 119 ayat 25, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bahasa Inggrisnya King James, my soul cleaveth unto the dust. Quicken thou me according to thy word. Nah, di sini dikatakan juga bahwa firman Tuhan itu mempunyai sifat yang sama, yaitu membuat sesuatu, bisa mengubah sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kita baca lagi dalam Yohanes 6 ayat 63. Sama juga karena mungkin bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kurang tepat. Aku mau satu orang baca bahasa Inggrisnya juga nanti. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. John 6 verse 63 ya. It is the spirit that quickened, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Berarti dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 63 bahwa Roh Kudus atau Holy Spirit juga punya sifat yang sama, yaitu quickness, di mana dia dapat mengubah sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Nah,
Di sini di Yohanes 6 ayat 63 juga dikatakan Holy Spirit itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia juga harus ada firman Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan itu tidak dapat dipisahkan. Nah, dari kedua perumpamaan ini kita dapat simpulkan bahwa ini merepresentasikan bagaimana firman Tuhan bekerja di dalam hati kita. Seperti tadi yang sudah kita baca bahwa biji sesawi dan ragi ini masing-masing ditaburkan dan dicampurkan. Nah, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau menaruh firman Tuhan itu dalam hati kita? Apakah kita mau bertumbuh dalam iman melalui firman Tuhan? Apakah kita juga berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita untuk bertumbuh di dalam iman? Nah, mungkin pertumbuhan karena dari tadi kan kita membahas bahwa pertumbuhan ini bertumbuhnya dalam waktu yang singkat ya. Tapi bukan berarti pertumbuhan yang lambat itu bukan berarti kita tidak bertumbuh dalam iman, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus juga ikut bekerja, dan saya yakin tidak mudah seseorang untuk bertumbuh secara cepat, tapi ada proses yang dilalui dan itu tidak mudah. Nah, bagaimana? Nah, tadi kan dikatakan bahwa firman Tuhan itu kan nggak bisa dipisahkan dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hati kita gitu? Karena kan firman Tuhan itu kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus itu hanya menjadi satu pengetahuan aja buat kita. Nah, bagaimana supaya kita dapat terus bisa ada Roh Kudus dalam hati kita? Kita baca dalam Lukas 11 ayat 13. Satu orang boleh tolong bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, bagaimana kita mau bagaimana Roh Kudus supaya ada dalam hati kita? Kita harus minta. Kita harus berdoa agar Roh Kudus ada di dalam hati kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa benih itu kalau tidak disiram setiap hari, dia nggak akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Begitu juga firman yang udah kita dengar, firman yang udah kita pelajari, kalau kita tidak siram setiap hari, kalau kita tidak lakukan firman itu setiap hari, maka firman itu akan sia-sia saja. Maka kita harus minta Roh Kudus juga. Nah, mungkin tadinya saya mau kita membuat komitmen hari ini, tapi mungkin nanti waktunya sedikit lama, mungkin nanti di breakout room bisa sharing satu sama lain pertumbuhan iman apa yang sudah dialami dan bagaimana pertumbuhan iman itu apakah cepat atau sangat singkat. Mungkin nanti bisa didiskusikan dalam breakout room masing-masing. Nah, bagaimana supaya kita dapat bertumbuh juga dalam iman? Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus setiap hari membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Nggak usah langsung sejam 2 jam seperti yang tadi. Dari hal kecil aja itu bisa menjadi sebuah hal yang besar. Kita bisa mulai dengan satu hari satu ayat, tapi kita bisa aplikasikan ayat itu pada hari itu juga. Dan saya yakin dan percaya kalau kita berdoa, kita minta Roh Kudus, maka kita akan bertumbuh di dalam iman. Mungkin nanti seperti yang tadi saya bilang, mungkin nanti bisa diskusi komitmen apa yang kita mau ambil hari ini
supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman.